Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini aku masih bisa sharing lagi kegiatan aku hari ini. Jadi sebetulnya ini video terusan yang kemarin ya teman-teman, di hari yang sama, cuma aku bagi jadi dua karena namanya ibu rumah tangga gitu kan, kerjaan meskipun dari subuh itu sampai malam nggak ada habisnya gitu ya. Dan berhubung durasinya jadi panjang banget, jadi makanya ini aku bagi dua, karena kalau misalnya udah keburu banyak durasinya panjang banget gitu, kayak keburu males mau ngeditnya. Ya Allah, ini 2 jam mau dijadiin 20 menitan gitu, jadi kayak yang keburu males aja, jadi malah nanti akhirnya lama, kayak hampir semingguan gitu baru diedit gitu kan, karena nyari mood yang kuat banget gitu loh biar bisa semangat ngeditnya. Jadi makanya ini videonya aku bagi dua. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya, amin. Alhamdulillah hari ini itu cerah banget, jadi seneng gitu ya, semangat juga untuk melakukan aktivitas ibu rumah tangga. Jadi ini karena lagi musim hujan, tapi alhamdulillah pagi ini cerah banget, jadi ya semangat gitu untuk jemurin baju. Karena kalau misalnya udah mendung, gerimis gitu, itu berasa kayak yang males banget, dikeluarin juga cuma jadi demek nantinya gitu ya, bau apek baju gitu. Jadi makanya ini seneng banget, alhamdulillah cerah. Jadi semoga hari-harinya teman-teman juga secerah pagi ini ya, cerah terus, bahagia terus, insya Allah, amin. Jadi ini sekitar jam 7-an, aku juga udah selesai nganterin adek Royan sekolah. Jadi makanya kalau anak-anak udah pada sekolah tuh berasa tenang gitu ya, beres-beres juga enak, nggak ada yang recokin, nggak ada yang bolak-balik mondar-mandir kesana kemari gitu. Terus ini aku lanjut langsung beresin tempat makan, meja makan maksudnya ya, ini aku lap-lapin. Nggak tiap hari sih aku ngelapin karena kayak ya pokoknya sebisanya aku gitu ya. Nah ini juga di atas kulkas udah ada pajangan, kayaknya setiap orang punya pajangan ini. Helm teman-teman, ya Allah. Pokoknya di rumah itu kalau udah ada space kosong, cepet banget gitu isinya, ada aja. Entah itu mainan, entah itu buku, pensil, pulpen, helm gitu ya. Pokoknya kalau udah ada space kosong, itu bakal cepet banget terisinya. Padahal akunya udah mikir setengah mati gimana biar rumah itu kelihatan rapih. Maksudnya kalau kosong itu kan kelihatan rapih ya, ada space kosong, terus berasa lega gitu dilihatnya. Tapi ya udah, berhubung emang adanya begini ya kan, emang kerjaannya ibu-ibu juga beres-beres, jadi ya udah biarin aja biar pada seneng. Nah ini pas lagi semangat-semangatnya beberes, tiba-tiba suami nyuruh aku jaga toko di depan ya. Ya udah, ini aku tinggal dulu beberesnya. Terus karena di toko itu lumayan lama, hampir 1 jam gitu ya, ngerjain orderannya orang. Jadi habis itu aku males ngevideoin, ya udah beres-beresnya, nyapu-nyapunya, bersih-bersihnya itu nggak aku video ya. Terus aku ini lanjut untuk nyiang-nyiangin sayuran. Teman-teman waktu itu ada yang nanya, nyiangin itu apa? Nyiangin itu bukannya siang gitu. Nggak tahu dulu waktu di Bekasi itu kalau kita mau prepare untuk masak itu bilangnya nyiangin gitu. Jadi kebawa nyiangin itu kayak mempersiapkan bahannya teman-teman. Jadi kayak motongin, pokoknya ya motongin, nyuci, ya gitu-gitu deh pokoknya ya teman-teman. Jadi ini aku mau masak sayur. Tadi pagi kan udah goreng ayam terus sama goreng ampela juga ya. Jadi ya udah, ini tinggal bikin sayurnya. Alhamdulillah, pokoknya makan pakai sayur aja udah bersyukur banget. Apalagi aku juga seneng ya makan sayur. Jadi ini bikin sayurnya agak banyak. Terus ini kobisnya itu nggak aku pakai semua ya teman-teman. Aku pakai cuma beberapa lembar gitu. Jadi aku buka per lembarnya. Terus habis itu untuk sayur kacangnya ini mau aku pakai semua. Dan
kan waktu itu masih punya labu ya, yang dari dikasih waktu pulang kajian masih ada satu belum dipakai sama sekali. Jadi ya udah, ini rencananya aku mau bikin sayur santan, dan kelapanya itu udah aku kupas bagian luarnya ya. Jadi nanti tinggal aku blender, karena emang di sini nggak ada yang jual ampas teman-teman. Jadi kalau misalnya mau bikin santan yang dari kelapa seger, ya udah aku pakainya di blender aja. Karena kalau misalnya pakai yang sasetan gitu, yang santan instan, kayak berasa gimana gitu. Terus kayak anak-anak juga kurang suka kalau misalnya pakai santan yang kemasan, karena kan berasa bau banget kelapa tuanya gitu kalau nggak salah deh ya. Jadi makanya aku kalau misalnya bikin santan ya udah mau berepot-repot sedikit gitu di blender. Ini kacang tadinya mau dipretelin satu-satu, tapi kayaknya bakalan lama gitu ya. Jadi ya udah, ini aku iris-iris saja pakai pisau. Kalau dulu di rumah, kalau emas aku ya, kalau masak yang bisa dipretel pakai tangan, tapi masaknya diiris-iris pakai pisau gini, dia bakalan bilang nggak ada bedanya sama bebek. Karena di tempat aku itu dulu ya, waktu kecil tuh ada kayak peternak bebek gitu teman-teman. Nah kalau misalnya bikin makanannya untuk bebek kayak kangkung gitu-gitu, pokoknya sayurannya itu dicacah-cacah gitu loh pakai pisau gitu. Jadi makanya masku tuh kalau misalnya ada masak tapi yang bisa dipotek pakai tangan, udah dibilangnya kayak makanannya bebek. Oke, ini aku lanjut ngiris-ngirisin kelapanya dulu ya, biar lebih gampang untuk di blendernya. Nah, kali ini alhamdulillah, jadi di dapur aku udah dipasangin yang buat nyolokin listrik gitu ya teman-teman. Jadi waktu itu kan nggak ada, makanya aku kalau misalnya blender-blender itu harus ke ruang makan gitu. Karena emang di dapur itu colokan cuma satu dan dipakai untuk sanyo. Makanya ini alhamdulillah cie punya colokan baru. Ya pokoknya ini ya mau aku blender di dapur, alhamdulillah. Mama norak banget ya, gitu aja seneng ya Allah. Karena emang standar senengnya orang kan beda-beda ya. Aku kayak begini aja udah seneng, karena ya emang ya memudahkan aku gitu ya, nggak harus bolak-balik, tinggal colok di belakang deh. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi bahagia dengan hal yang kecil, terus ada yang ngejulitin, ya biarin aja. Emang bahagianya kita itu sesederhana itu ya, nggak harus yang aneh-aneh gitu. Pokoknya hal-hal yang sederhana juga bisa membuat kita bahagia. Terus ini aku lanjut sambil nyangrai ebi teman-teman. Jadi ini ebinya mau aku sangrai, mau untuk campuran bumbunya sayur yang mau aku bikin. Karena kebetulan alhamdulillah lagi ada ebi, jadi ya butuh berpuluh-puluh tahun, lebay banget, maksudnya butuh sampai lebih dari 10 tahun ya untuk aku menemukan ebi di Probolinggo. Padahal Probolinggo itu termasuk kota yang dekat laut gitu, tapi entah kenapa aku baru nemuin ebi. Oke lanjut, di sini aku mau nyiapin bumbunya. Aku ada serai sama laos ini yang mau aku geprek ya teman-teman. Terus habis itu ada bawang putih, bawang merah, kunyit, cabai merah. Ini aku pakai cabai merahnya 2 biji. Emang nggak banyak-banyak ya, biar nggak terlalu pedas. Terus nanti tinggal aku tambahin aja cabai rawit geluntungan gitu. Terus ada daun salam juga, ada kemiri dan ketumbar. Dan ini mau aku tambahin garam biar nguleknya gampang ya. Udah, jadi bumbunya itu aja teman-teman. Seperti biasa ya, untuk bawang merahnya itu nggak ikut aku ulek, tapi bakalan aku iris-iris nanti. Nah ini aku ulek-ulek aja kayak begini, pokoknya sebisa aku, sehalusnya sebisa aku lah ya, nggak halus-halus banget juga. Sebetulnya aku pengen halus banget cuma nggak bisa. Nah kalau udah halus kayak gini ya, kira-kira aja pokoknya. Lanjut aku ulek juga ebinya, dimasukin ke sini, aku ulek dihalusin bareng sama cabenya. Kalau nggak ada ebi juga nggak apa-apa ya, bisa juga diganti terasi, atau misalnya kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih, ini biar nambah jadi gurih aja. Lanjut, ini mau aku masukin bawang merah yang udah diiris sebelumnya. Diaduk-aduk aja, terus habis itu tunggu sampai wangi. Kalau udah baru masukin bumbu yang tadi diulek dan juga bumbu aromatiknya, serai dan juga daun salam.
Kalau bumbunya udah mateng bintanek, habis itu lanjut masukin kacang panjangnya. Nah ini aku masukin kacang panjangnya dulu, soalnya dia itu kacangnya bukan yang tua gitu ya, jadi agak keras, makanya ini aku masukin duluan. Habis itu aku tambahin air bekas buat ngoretin bekas ulekan gitu ya, biar cepet matang si kacang panjangnya ini. Terus ini diaduk-aduk sebentar aja. Habis itu lanjut aku masukin santan cairnya. Jadi tadi santannya aku pisah ya, santan kental sama cair, tapi emang nggak kental banget sih. Nah ini santan cairnya aku masukin sambil aku saring ya, siapa tahu masih ada bubuk-bubuk kelapanya gitu. Jadi buat jaga-jaga aja sih. Terus habis itu aku tambahin gula cair. Ini adalah gula Jawa yang aku cairkan ya teman-teman. Terus habis itu aku tambahin garam lagi, sama penyedap rasa aku masih pakai kaldu jamur. Habis itu lanjut aku masukin labu yang udah dipotong-potong dan juga sudah dicuci pastinya ya. Terus ini diaduk-aduk aja sampai mereka berdua ini layu. Nggak lupa juga aku masukin cabai utuh ya, cabai rawit ini. Jadi karena pasti ini nggak pedes ya, jadi kalau misalnya aku nanti makan tinggal keletus aja cabenya. Dan alhamdulillah sayur ini tuh karena lumayan gurih ya, alhamdulillah, jadi ya anak-anak suka aja sih. Terus kan lama nih nunggu mendidih kuahnya, jadi aku mau sambil buang bekasnya santan ya, ini ampasnya aku taruh di kandang ayam, jadi lumayan lah bisa buat makan siangnya ayam. Jadi nggak dibuang emang teman-teman, jadi kalaupun misalnya terpaksa ada makanan yang basi gitu ya, ya dibuangnya ke sini buat makannya ayam. Oke, ini aku masukin kolnya terakhiran ya, dan ini diaduk-aduk sampai semuanya lunak atau matang. Habis itu baru yang terakhir itu aku masukin santan kental. Jadi kuahnya ini memang aku bikin agak banyak ya teman-teman, jadi biar bisa sampai malam. Terus kalau untuk sayur gini aku suka meskipun banyak gini ya, nanti bakalan aku gadoin sih, jadi bisa habis untuk 1 hari gitu. Jadi paling enak gitu ya kalau masak sayur banyak begini, makannya meskipun makannya banyak gitu ya, maksudnya ngemilin sayur itu juga kan nggak bakal bikin gemuk juga gitu. Jadi ya udah, aku suka aja kalau pas misalnya bikin sayur banyak-banyak begini. Nah ini ya yang terakhir aku masukin santan kentalnya. Nggak lupa aku cobain ya, dan ternyata rasanya udah pas banget, alhamdulillah enak. Terus udah, ini tinggal ditunggu mendidih aja. Jangan lupa untuk sesekali diaduk, karena kalau misalnya santan kental udah masuk dan tidak diaduk-aduk itu pasti bakalan pecah. Oke, alhamdulillah, jadi untuk masak siang ini udah selesai ya teman-teman. Siang ini makannya pakai sayur ini, dan tadi pagi masih ada sisa ampela, jadi bisa dimakan. Kalau misalnya ada tukang sayur lewat nanti bisa beliin tempe atau apalah ya buat digoreng, buat ya pegangannya temennya lah. Tapi nggak pakai pegangan, begini aja pun alhamdulillah udah enak. Oke, jadi karena udah selesai, ini waktunya beres-beres, cuma nggak aku videoin ya karena kan lagi panas-panasnya ini, jadi ya mau biar enak kostumnya gitu ya, jadi beres-beresnya nggak aku liatin. Mau gulung lengan baju maksudnya. Mau nyuci-nyuci diberesin semuanya ya. Terus aku juga mau berterima kasih banyak buat teman-teman yang udah order gepuk abon jualanku dan yang sudah menjadi reseller. Belibet lidahnya ya Allah. Terima kasih banyak ya teman-teman. Jadi alhamdulillah kan ada yang jadi reseller juga. Nah ini siang ini tuh ada datang orderan gepuk abon aku ya. Jadi alhamdulillah. Awalnya aku cuma coba-coba 12 biji dan sampai saat ini alhamdulillah sekali order itu bisa sampai 105 PCS. Alhamdulillah semua karena izin Allah dan dari teman-teman semua juga yang udah order. Terus aku mau infoin juga, jadi ada beberapa teman-teman yang beli itu kuahnya dilebihkan. Ya Allah, baik-baik banget sih teman-teman semuanya.
Jadi karena uangnya dilebihkan, katanya untuk aku lebihannya, jadi aku terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mengikhlaskan uangnya buat aku gitu ya. Seneng banget, terharu banget gitu. Terus karena kalau misalnya di aku doang itu kan kayak yang habis buat senang-senang aku doang gitu. Jadi uangnya udah aku terima, sekali lagi terima kasih banyak. Terus uangnya itu aku kumpulin dan di hari Jumat kemarin itu aku satuin sama uang aku sebagian juga ya. Terus aku sedekahkan untuk pembangunan kelas tahfiz. Jadi kalau disumbangkan, disedekahkan itu kan insya Allah pahalanya akan ngalir terus ya sebagai amal jariah. Meskipun kita sudah meninggal, itu masih bisa kita nikmati insya Allah pahalanya. Jadi buat teman-teman juga yang memiliki kelebihan uang atau mau bersedekah, bisa ke Yayasan Marhamah. Itu adalah tempat dimana dulu aku dibesarkan ya, panti asuhan gitu teman-teman. Jadi di sana itu ya ada orang-orang yang kurang beruntung gitu ya, anak-anak kurang beruntung. Jadi teman-teman bisa juga ke sana, nanti aku tulis nomor rekeningnya sama alamatnya gitu di sini ya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan kasiro. Semoga Allah berkahi dengan keberkahan dan kebaikan yang banyak untuk teman-teman semuanya. Terus satu lagi, kalau misalnya teman-teman mau order gepuk abon ayam ini, bisa ke aku ya. Ini satu piece-nya, satu bungkusnya itu harganya 19.000. Tapi kalau teman-teman mau jadi reseller atau beli lebih dari satu biji, bisa langsung WhatsApp aku aja ya. Pokoknya minimal beli 3 biji aja itu udah dapat potongan harga. Aku mah gitu ya, nggak usah mahal-mahal deh pokoknya. So, jangan lupa ya untuk order gepuk abon ini. Terima kasih, ngiklan mulu. Namanya juga barang dagangan ya kan, ya harus diiklanin, harus dipamerin, karena dia bukan selingkuhan yang harus disembunyikan atau diumpet-umpetin. Ya kan, kalau ketahuan bahaya kalau selingkuhan ya, nauzubillah min zalik. Oke, jadi sampai sini dulu ya teman-teman videoku kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.